Baik, selamat pagi seluruhnya. Nah, sebelum kita melaksanakan ibadat pagi kita, 1 sampai ayat 33. Kemudian dilanjutkan ayat 36 sampai ayat 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi. Mulai dari kami dari malam sampai kami bangun, tak kekurangan suatu apapun. Segala anggota tubuh kami masih dapat berfungsi dengan baik. Mata kami masih boleh melihat keindahan ciptaan-Mu. Telinga kami masih mendengarkan dengan baik. Mulut kami juga masih dapat berbicara. Hidung kami masih boleh menghirup udara yang begitu segar ya Tuhan. Dan semua ya Tuhan yang tak dapat kami sebut satu persatu masih dapat kami gunakan dengan baik. Itu semua karena kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau juga mengantar kami ke sekolah yang kami cintai ini untuk menuntut ilmu agar kami kelak menjadi pribadi-pribadi yang terdidik sehingga kami menjadi teladan dan pelaku aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kini ya Tuhan, sebelum kami memulai proses belajar mengajar kami sebentar hendak mendengarkan sabda-Mu. Terangilah hati dan diri kami agar kami dapat memahaminya dengan baik, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik dan rendah hati, penuh sopan santun. Ini kami mohon padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita buka Injil kita tadi sampaikan ya. Kita baca pertama secara amal dan nanti akan Pak Guru bacakan secara sempurna. Mari kita baca bersama-sama. Yesus berkata demikian. Ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu
yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yudas, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sekali lagi dengarkan bacakannya nak ya. Dengarkan sekali lagi. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya.
dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, baik, suster, bapak, ibu guru, saudara-saudara terkasih, dan seluruh peserta didik kami yang kami cintai. Injil hari ini begitu dahsyat, ya, menakutkan, menegangkan, sekaligus juga secara tersembunyi. Injil ini penuh belas kasihan, penuh pengampunan. Ya. Sebelum Bapak terangkan itu, Yohanes itu adalah salah satu murid Yesus, yaitu yang bernama Yohanes. Dan dia juga lah yang dalam Injil tadi murid yang dikasihi Yesus itu, Yohanes. Ya, supaya tahu kita ya. Nah, Injil hari ini berbicara tentang perjamuan malam terakhir. Apa? Perjamuan malam terakhir. Nah, perjamuan malam terakhir inilah Yesus mendirikan sakramen Ekaristi. Ya, Yesus mendirikan sakramen Ekaristi. Itu yang akan kita rayakan nanti pada malam Kamis Putih, misa ya Dei Angeli. Misa di sana nanti. Di sini akan kita peringati Yesus yang mendirikan sakramen Ekaristi. Maka sampai hari Kamis lah masa Prapaskah. Ya, kita yang sudah berpuasa selama 40 hari itu. Ya. Baik. Dalam Injil tadi diceritakan Yudas yang hendak menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Ya, salah satu dari muridnya. Makanya tadi Bapak katakan menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena salah satu dari murid Yesus mengkhianati Yesus. Ya, coba bayangkan yang bersama-sama kemanapun Yesus pergi, ikut ke sana. Banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Di sini pun ada murid-muridnya. Akan tetapi salah satu muridnya itu yang selalu bersama dengan dia itu mengkhianatinya. Diserahkan. Ya, diserahkan Yesus. Maka sangat menakutkan. Nah, kita juga mungkin pernah mengkhianati siapa saja yang ada di sekitar kita. Boleh teman-teman kita satu kelas, ya kan? Atau sahabat-sahabat kita, atau guru-guru kita bahkan kita khianati kan? Atau orang tua. Ya, bukan hanya mengkhianati. Ya, ditipu. Misalnya, Mak, ada keperluan kami untuk kerja kelompok, dimintalah uang, ternyata apa? Mau beli makanan, ya kan? Tusuk-tusuk itu yang ditaruh apa itu saus-saus yang merah itu, mau mengkhianati dia, tetapi apa? Tetap diampuni, ya, tetap dikatakan, biar cepat disuruh dan berbuatlah apa yang kau kehendaki, biar cepat, kata Yesus. Lalu Petrus dengan sifat Petrus yang selalu pemberani. Lihatlah kalau kamu baca di Injil-Injil, yang selalu menjawab duluan itu pasti Petrus. Lihat, di mana Yesus berbicara tentang murid-muridnya atau bertanya, pasti Petrus dengan girang selalu mengatakan. Lihat, waktu Yesus berjalan di atas air yang dikira mereka hantu, langsung Petrus berkata, Tuhan, jika kau itu benar,
izinkanlah aku datang berjalan bersamamu. Ya silahkan, kata Yesus, dan berjalan Petrus. Tapi karena goyah imannya, dia tenggelam. Lihat sifat Petrus yang selalu pemberani, duluan berbicara. Maka Petrus pun berkata, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Bolehnya kami ikut? Kata Petrus dengan beraninya, kan? Ya, tapi kata Petrus lagi dilanjutkan lagi, nyawaku akan kuberikan kepadamu. Maka Yesus berkata, nyawamu kau berikan kepada Petrus. Sebelum ayam berkokok, sudah 3 kali kau ingkari, kau hianati aku, katanya. Kau sangkal aku. Nah, itulah nanti yang kita rayakan Jumat Agung. 3 kali Petrus menyangkal Yesus itu. Ada kita dong, katanya. Gak kenal aku, siapa itu gak kenal aku? Ketika ada orang bertanya, bukankah engkau salah satu dari antara mereka? Ada kita dong. Kalau si lebat dong, katanya bahasa Inggrisnya. Gak tahu aku itu. Padahal muridnya, kan? Nah, mungkin kita juga pernah seperti itu. Malu sama teman. Misalnya teman kita yang kedapatan misalnya berbuat salah, datang orang, teman menyebutkan, oh enggak pak, enggak kenal aku itu. Kelas lainnya itu, kelas 1 kelas itu, katanya, kan? Nah, walaupun Yesus tahu Petrus mau menyangkal dia 3 kali, tapi dia kembali diampuni. Maka Yesus yang penuh belas kasih. Maka apa pesannya untuk kita? Pesannya untuk kita sangat sederhana. Jangan gampang marah. Walaupun teman kita bersalah, maafkan. Berani minta maaf duluan. Ya kan? Seperti semalam ada di sana. Dia yang salah. Akhirnya teman sekelasnya nangis, kelas 2A ini pas istirahat, tapi langsung dipeluknya. Maaf teman. Iya maaf teman, aku salah. Bagus sekali, Bapak lihat sendiri. Ya, walaupun kita salah, berani minta maaf. Ya, berani minta maaf duluan, ya. Gitu. Kemudian, walaupun teman kita berbuat salah, jangan pernah berkata bahwa dia bukan teman kita, tapi kita bantu supaya dia berbuat yang baik. Ya, bukan malah menjauh dia atau membuli dia. Jangan, ya. Jangan dibully, ya. Kalau ada teman kita misalnya yang ribut di kelas, ditegur. Ada teman kita yang suka membuang sampah sembarangan, jangan dibully. Ada yang tidak selesai PR-nya, tapi dibantu, ya, supaya berbuat yang baik. Nah, demikian renungan singkat dari Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Semoga berkenan di hati kita masing-masing. Nah, bahkan sedikit lagi tentang masa prapaskah, karena sudah mau selesai masa prapaskah kita, kan? Walaupun semalam kelas 2 Pak Guru dengan Pak Sinaga, Guru Penjas sudah akan pergi ke kelas menerangkan, dan dari itu juga disampaikan. Nah, masa prapaskah kita akan selesai pada Kamis nanti, ya. Maka 1 bulan yang lalu kan sudah kalian tonton video itu kan, yang Bapak buat itu kan, tentang apa itu prapaskah dan apa-apa saja yang kita lakukan di sana. Nah, misalnya hari itu Bapak punya, sebelum puasa jajan kita 5.000 satu hari, kan? 5.000. Tapi selama prapaskah kita kurangi jajan kita menjadi 3.000 lagi. Kemana? Kita tabung, kita buat celengan. Nah, maka yang sudah kita tabung selama 40 hari itu boleh dibawa mulai hari ini, besok paling lambat, ya. Kita kumpulkan semua, lalu nanti kemana itu kita buat? Apakah untuk makan-makan? Tidak, tapi membantu orang-orang yang kesusahan, ya, yang mengalami kesulitan, yang kena bencana alam. Seperti ada teman kita kan, rumah mereka yang kena angin puting-beliung, misalnya hal seperti itu, kita bantu dari tabungan kita itu, uang APBD, ya. Nah, kalau belum dibawa hari ini, boleh dibawa besok. Kalau lupa kamu membuat celengan selama 40 hari ini,
boleh juga kamu buat di dalam amplop, serahkan kepada wali kelas, dan nanti kami akan mengumpulkannya supaya kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ambil sikap untuk berdoa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala teladan hidup-Mu, atas Injil-Mu yang baru saja kami dengarkan. Semoga berkat teladan-Mu selama hidup-Mu di dunia yang telah dilukiskan di dalam keempat Injil, kami semakin sadar, semakin meneladani Engkau, sehingga hidup kami semakin sempurna. Ajarilah kami untuk mampu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kami, seperti Engkau yang mengampuni orang yang mengkhianati-Mu, murid-Mu sendiri. Dan dengan demikian kedamaian semakin tercipta di antara kami. Doakan juga kami ya Yesus kepada Bapa-Mu dan kepada Roh Kudus, supaya sepanjang hari ini kami dapat belajar dengan lebih baik lagi dari hari-hari yang lalu, sehingga kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bijaksana, sehingga kami menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat, keluarga, dan dimanapun kami berada. Inilah doa kami, sebab Engkaulah Tuhan dan perantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan lagu penutup. Kita buka buku teori kita nomor 165. Nomor 165. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku, Kau dihina disiksa, dibunuh rakyat-Mu, Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulan luput dari mati. Kristus korban cintanya telah sampai mati. Yesus tebusan kita yang nilainya tinggi. Di sana ada domba yang telah dikorbankan, supaya dosa kita diampuni Tuhan. Demikian ibadat kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan berkati. Yang sudah melakukan ibadat kita pagi hari ini, lebih semangat lagi. Sudah kita hari ini mudah-mudahan ditambah punya permohonan yang baik pada pagi hari ini. Baik, adik kami sekalian, demikian untuk ibadat hari ini. Langsung saja kita masuk ke dalam kelas. Silakan kelas 1 berdiri.
Jangan ada yang tertinggal kitab sucinya dan videonya. Dibersihkan celananya nak ya. Iya. Silakan berjalan menuju kelasnya. Dipandu oleh Bapak Ibu guru wali kelasnya. Selanjutnya kelas 3. Silakan berdiri dulu. Berdiri dulu semua. Belum ada yang bergerak menuju ke kelasnya. Masih posisi berdiri. Iya. Silakan berdiri. Dimulai dari kelas 3D. Berjalan kelas 3D. Sekali nanti tidak ada yang tertinggal kitab suci dan videonya. Lanjut ke kelas 2, silakan berdiri. Kelas 2 silakan berdiri. Ya, silakan masuk dari kelas 2A. Berjalan. Selanjutnya kelas 4 silakan berdiri. Agar dibersihkan celananya semua. Dibersihkan celana. Sekali lagi tidak ada yang tertinggal untuk berdiri. Dan tas yang berada di bawah pohon, jangan lupa tas yang berada di bawah pohon. Supaya jangan lupa. Yuk berjalan kelas 4. Ikuti 4. Yang ini kelas berapa nak? Boleh masuk ke ruangan. Silakan berdiri kelas 5. Masih posisi berdiri. Dibersihkan celananya. Sekali lagi Alkitab dan videonya jangan ada yang tertinggal. Ayo kelas 4 berjalan baik, ikuti arahan Bapak Ibunya. Ayo lanjut 5E, berjalan 5E nak. Ayo 5E, berjalan. Ayo, ibu gurunya di depan sebagai panduan. Terima kasih Bu. Ayo jangan keluar dari sana. Kelas 5E lanjut 5D. Lanjut 5C. Ayo udahlah nak, udah ikuti kelas. Ayo nih kami tidak lagi ke kamar mandi. Nah ini kelas 3 mohon tidak lagi ke kamar mandi. Ayo masuk dalam kelasnya. Tidak ada lagi yang keluar dari kelas. Mohon Bapak Ibu guru dari kelas 3 mengenai kita. Tidak semuanya ke kamar mandi. Ayo lanjut 5B nanti diikuti 5A di belakangnya.
kelas 6 seluruhnya silakan berdiri. Iya, dibersihkan celana dan roknya. Sabar menghadiri, duduknya di depan biar di depan luar. Iya. Sekali lagi kelas 6 tidak ada yang tertinggal nah ya, kitab suci dan videonya ya. Lanjut kelas 6A. Berjalan baik, ikuti arah adiknya. Oke, lanjut 6B. Berjalan baik, diikuti arahnya. Tidak ada yang keluar dari barisan. Semuanya mengikuti barisan dari depan. Diikuti 6C. Oh 6B. Oh, silakan 6B. Suaranya nah. Ayo diikuti 6C. Dan dari laki-lakinya dulu ya. Ya nanti basketnya ya. Biji. Ayo ikut 6D ayam berjalan.